dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang sangat kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita berharap dan berdoa kepada Allah kiranya kebiasaan mengawali hidup kita di masjid menjadi standar kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat alhamdulillah subuh ini ramai masjid kita Bapak Ibu, dan inilah salah satu pentingnya kita memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang memikirkan akhlak penduduknya, warganya, pemimpin yang memikirkan agama dari penduduk dan rakyatnya. Ini dengan satu keputusan, satu peraturan, satu tanda tangan yang dilakukan pemimpin kita membuat anak-anak kita setiap Jumat subuh meramaikan masjid yang ada di dekat rumah mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu mohon kepada Allah ini menjadi keistiqomahan bagi pemimpin kita dan bagi anak-anak kita. Walaupun hadir sekarang ini ingin mendapatkan nilai, tapi bisa digandengkan, didobolkan niatnya. Kita niat ke masjid karena disuruh oleh guru dan juga karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, kalaupun nanti kita sudah tamat SMP, tamat SMA, tidak ada lagi peraturan dari guru, tapi peraturan dari Allah tidak pernah Allah cabut. Itu ingat anak kami ya. Subuh ini firman Allah yang kami bacakan tadi, semoga kita hafal tahu ayatnya. Dan inilah ayat pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasul mulia, dan ini juga bertanda Bapak Ibu bahwa umat Islam adalah umat terpelajar. Bahkan hukum dari belajar itu wajib Bapak Ibu, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kapan batas akhir kita menuntut ilmu? Ketika berakhirnya hidup kita. Dan Allah mengatakan bacalah, Allah suruh kepada Rasul mulia untuk membaca, Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka perintah membaca ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya ketika Allah menyuruh Rasulullah sampai kita tinggalkan dunia ini, berbanyaklah membaca. Dan kepada anak-anak kami yang hadir sekarang ini, kalian kalau ingin melihat kenapa kawan kalian juara satu, coba perhatikan kebiasaannya, pasti banyak di antara mereka itu membaca. Dan para doktor itu Bapak Ibu, doktor dan profesor, coba lihat CV-nya, ya. Coba lihat bagaimana kehidupan mereka, histori kehidupan mereka. Kenapa mereka bisa doktor? Kenapa mereka bisa profesor? Ternyata mereka banyak membaca. Jadi kalau anak kami ingin sukses, dan kami dan kita semua ingin sukses, banyaklah membaca. Dan puncak dari seluruh ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menuangkan ilmu itu dalam Al-Quran. Maka bagi kita yang ingin sukses dunianya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kita. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang sukses atau takwa. Takwa itu sukses Bapak Ibu, sukses dunia dan sukses akhirat. Maka pastikan tidak ada hari yang berganti kita memegang Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Kita disuruh membaca dan menyadari yang menyuruh membaca ini walaupun malaikat Jibril kepada Rasulullah, tapi di belakang malaikat Jibril itu ada Tuhan Allah yang maha mulia yang harus kita muliakan.
Maka ketika anak-anak kami belajar, pastikan pelajaran yang kita peroleh itu adalah pelajaran yang membuat Allah yang maha mulia memuliakan kita. Karena banyak sekarang ini Bapak Ibu, ilmu itu tidak hanya memuliakan manusianya, juga ilmu itu bisa merusak manusia. Seperti banyak sekarang ini anak-anak kita yang terjebak Bapak Ibu dengan game-game online. Itu mereka sebelumnya juga belajar game-game online. Itu juga ada juga anak-anak generasi kita yang terjebak dengan narkoba. Kenapa mereka narkoba? Mereka juga belajar dulu bagaimana caranya merokok awalnya merokok, akhirnya narkoba. Kemudian akhirnya main iseng-iseng pakai HP niatnya awalnya untuk belajar kelompok. Lupa di HP itu tidak hanya ada pendidikan, juga ada gamenya. Mereka pertama belajar kelompok, kemudian belajar main game berkelompok Bapak Ibu. Kemudian ada juga di antara kawan-kawan kita, anak-anak kita yang terlibat dengan judi domino misalnya Bapak Ibu. Awalnya mungkin untuk mengisi waktu dengan main domino. Nah, kemudian dari domino itu mulailah taruhan. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Bapak Ibu ya, jangan sampai kita memfasilitasi. Bagaimana susah payahnya pemerintah menjaga anak-anak kita. Ada juga kita melihat banyak tersebar ada tempat-tempat yang digunakan tempat mangkal anak-anak yang cabut Bapak Ibu. Bagaimana caranya sekolah membuat pagar yang luas agar anak tidak cabut, membayar security agar anak tidak cabut. Tapi karena ada tempat pelarian mereka untuk cabut, mereka berpikir bagaimana lari dari sekolah ini. Akhirnya mereka keluar dari jam pelajaran, mereka ke rumah takut tertangkap, pergi ke tempat berkeliaran di luar takut Satpol PP. Akhirnya ada tempat yang menampung mereka di situ. Jangan sampai kita Bapak Ibu punya andil untuk merusak generasi kita. Luar biasa pemimpin kita telah memasukkan mereka masjid. Jangan tidak punya andil mengeluarkan mereka dari masjid. Begitu saja Bapak Ibu, iktibar dari apa surah Al-Iqra ini, pastikan setiap hari bertambah ilmu kita. Pastikan setiap hari kita membaca. Iqra, bacalah, kata Allah, kata malaikat kepada Nabi Muhammad. Maka sekarang katakan pada kita, pastikan kita membaca Al-Quran setiap hari. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.